Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Oke, kita lanjut bahas film drama Koreanya dengan judul Menjadi Cinderella selama 24 jam di episode ke-7. Pada saat itu si Jun Tae melihat secara langsung si Yoon Seo Tae lagi bercanda, lagi ngobrol, bahkan dia terlihat sangat bahagia bersama si Ucup. Tetapi kemudian Yoon Seo pun menyadari bahwa dia dengan si Ucup sedang diperhatikan oleh si Juwon. Tanpa banyak bacot pada saat itu, Juwon pun langsung menghampiri mereka berdua dan terlihat jelas pada saat itu si Yoon Seo dan si Ucup teh sangat tegang. Yoon Seo, asli kamu teh keren banget udah berhasil menyelesaikan masalahnya si Ucup. Dan kamu Ucup pasti kamu teh stres pisan ya ngadepin masalah hari ini. Dan aing janji di masa depan nanti tidak akan pernah terjadi lagi masalah seperti itu. Asli sih aing teh bertinggi-tinggi kenapa si Juwon teh sesantuy itu menghadapi si Ucup dengan si Yoon Seo. Ada apakah gerangan dengan si Juwon? Entahlah, aing juga tidak nyaho ya. Pada saat itu teh terlihat jelas kalau si Yoon Seo dengan si Ucup teh kebingungan melihat si Juwon yang begitu tenang menghadapi mereka berdua. Oh iya, mohon maaf aing teh tidak bisa lama-lama di sini karena harus menghadiri sebuah rapat dulu. Dan besok saat kalian kembali ke Seoul, hati-hati di jalan ya. Dan terima kasih kalian berdua sudah bekerja dengan baik. Permisi, saya harus pergi dulu. Yoon Seo, kenapa dia pergi begitu saja dan tidak marah? Iya, aing juga penasaran kenapa dia seperti itu ya. Yoon Seo, padahal tadi malam dia teh habis ribut sama aing gara-gara hal sepele dan memperebutkan kamu. Tapi kenapa sekarang dia teh ngelihat kamu berdua sama aing di sini, tapi dia malah santuy aja? Ucup, emangnya kita teh di sini lagi ngapain? Kan aing teh cuma ngobrol doang sama kamu. Terus aing teh lagi ngehibur kamu yang lagi sedih. Iya, emang bener Yoon Seo, kita teh nggak ngapa-ngapain. Tapi kan kamu teh di sini berdua sama aing ngelukis, ngobrol. Emangnya kamu teh nggak ngerasa aneh gitu si Juwon kayak gitu? Iya sih, aing juga ngerasa aneh. Sedangkan di sisi lain terlihat si Juwon sedang berjalan santai meninggalkan mereka berdua. Dan kalian nyaho penyebabnya apa? Tenang, akan aing jelaskan. Ternyata di hari sebelumnya si Juwon teh dimarahin dan dinasehatin sama kakaknya terkait hubungannya dengan si Yoon Seo. Juwon, waktu kakak nyuruh kamu naik helikopter, emangnya pada saat itu kamu teh langsung bilang sama si Yoon Seo kalau kamu teh cemburu terus pengen balikan lagi sama dia gitu? Iya, kok kakak bisa tahu? Juwon, kamu teh ganteng, tapi kenapa kamu teh balagug pisan jadi laki-laki? Ngapain kamu teh nunjukin perasaan kamu, Juwon? Atau nanti kamu teh bisa kalah. Udah, sekarang pokoknya kamu teh harus pakai taktik lain buat ngedapetin si Yoon Seo. Taktik lain? Iya, taktik lain. Juwon, kalau kamu mau mendapatkan si Yoon Seo, kamu jauhin dia dulu. Terus setelah itu baru kamu deketin dia. Jadi, karena kakaknya itulah si Juwon teh bisa begitu santainya menghadapi si Yoon Seo dan si Ucup. Di keesokan paginya ketika Yoon Seo datang ke kantor, dia pun melihat si Mimin dan si Udin ini sangat tegang dan menanyakan, Udin, Mimin, adik kalian teh kenapa kok tegang banget? Yoon Seo, si Juwon teh mau pindah ruangan, tapi kami juga nggak tahu kenapa dia teh kayak gitu. Ah, yang benar kalian teh. Dan ketika si Yoon Seo ini melihat ke ruangannya Juwon, benar saja di sana si Juwon teh sedang beberes untuk pindah ruangan. Dan parahnya lagi adalah pada saat itu si Yoon Seo teh dicuekin sama si Juwon. Ketika Juwon ini keluar dari ruangannya, si Mimin teh langsung gercep sama si Udin nanyain, Juwon, adik kamu teh kenapa pindah ruangan? Jadi begini, aing teh mau pindah ruangan karena aing teh mau banyak meeting dengan bagian pemasaran di gedung lain. Dan ya, aing juga tidak nyaho kapan mau balik lagi ke gedung ini. Dan pada saat itu si Juwon teh tidak menjelaskan apapun ke si Yoon Seo dan dia cuman ya udah say goodbye dan pergi. Tetapi setelah itu terlihat si Juwon pun tersenyum lebar karena merasa puas melihat si Yoon Seo sedih karena dicuekin sama dia. Karena ya memang tujuannya si Juwon seperti itu, membuat si Yoon Seo merasa kehilangan dirinya. Tak lama kemudian terlihat Juwon pun datang menemui kakaknya. Juwon, kakak mah yakin sekali ya sekarang si Yoon Seo teh akan lebih memikirkan kamu. Kakak, mending kalau si Yoon Seo teh mikirnya kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia malah justru kesel sama aing karena sikap aing kayak gitu, terus dia malah ngejauhin aing, gimana? Adik kamu teh gimana sih, Juwon? Bukannya si Yoon Seo yang galau, ini malah kamu yang galau. Sedangkan di sisi lain terlihat si Yoon Seo pun sangat galau dan sangat merasa kehilangan si Juwon. Singkat cerita, ketika si Yoon Seo ini akan mengambil minum, tiba-tiba saja dia memergoki si Mimin dan si Udin sedang ngagibah. Udin, kayaknya si Juwon kayak gitu ke si Yoon Seo teh gara-gara waktu kejadian kita makan malam bersama dengan si Ucup itu. Kan waktu itu kelihatan banget kalau si Ucup teh berusaha ngedeketin si Yoon Seo. Terus Udin, kamu teh lihat sendiri kan si Juwon teh ngemasin semua barang-barangnya dan pindah dari ruangan itu. Kayaknya hubungannya si Yoon Seo sama si Juwon teh udah tamat, udah berakhir. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat ketika si Yoon Seo ini sedang meeting dengan si Juwon, pada saat itu terlihat jelas kalau si Yoon Seo teh sangat galau dan pada saat itu dia teh terus saja memperhatikan si Juwon. Ternyata pada saat itu si Juwon teh sadar kalau dia sedang diperhatikan oleh si Yoon Seo dan ya udah dia malah sengajain malah tambah cuek lah ke si Yoon Seo. Juwon, bagaimana kalau kita membuat kediaman untuk para seniman di penginapan Hanok di proyek kita?
Sorry, Aing mah tidak suka dan tidak setuju sama ide kamu, Yun Seo. Bagaimana kalau kita memberikan beasiswa untuk 4 orang ke luar negeri selama 1 tahun? Ngapain ngasih beasiswa cuma 1 tahun? Kan 1 tahun setengah lebih baik, Yun Seo. Pada saat itu terlihat jelas kalau si Yun Seo teh kesel pisan ke si Juwon. Ya udah sabodo teuing Juwon, kamu teh mau kayak gimana kek ah? Ya iyalah Yun Seo, terserah aku. Aku kan bosnya di sini. Masalah buat lo. Jadi pada saat itu teh si Juwon sangat cuek ke si Yun Seo dan semua pendapatnya si Yun Seo teh nggak ada bener-benernya, seolah-olah si Juwon teh udah nggak peduli sama si Yun Seo. Padahal itu teh memang sengaja dilakukan oleh si Juwon sebagai taktik untuk mendapatkan si Yun Seo. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Yun Seo pun mendatangi rumah bibinya untuk curhat mengenai masalah si Juwon. Bibi, kamu teh kudu nyaho ya, padahal baru minggu kemarin si Juwon teh bilang ke Aing kalau dia teh tidak bisa hidup tanpa Aing. Tapi entah kenapa dia teh sekarang lagi kerasukan juri apa ya, karena udah beberapa hari ini dia teh cuek pisan ke Aing. Yun Seo, mungkin kamu teh udah melakukan sesuatu yang membuat dia teh kesal sama kamu, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia ilfil sama kamu. Oh iya, waktu kamu makan bareng sama si Ucup, sama si Udin dan sama si Mimin serta sama si Juwon, waktu itu kan kamu teh mabok parah Yun Seo. Mungkin hal itu teh bikin si Juwon ilfil sama kamu? Kalau menurut paman, sepertinya masalahnya bukan itu Yun Seo, tapi karena kamu teh deket sama pria lain. Dan sepertinya hal itu teh membuat si Juwon kecewa sama kamu. Kalau menurut paman, kamu teh harus minta maaf sama si Juwon dan bilang, Juwon, kamu adalah satu-satunya pria yang kuinginkan untuk menghabiskan masa hidupku. Paman yakin dia teh pasti meleleh. Yun Seo, sepertinya apa yang dibilang sama paman kamu itu bener deh. Kamu harus minta maaf sama si Juwon. Sedangkan di sisi lain terlihat si Juwon teh sedang galau tingkat dewa. Aduh, Aing lir kakak, si Yun Seo teh sepertinya udah kesel pisan ke Aing gara-gara sikap Aing teh kayak gini ke dia. Udah kamu teh diem Juwon ya, ini kamu teh tinggal selangkah lagi berhasil. Juwon, kamu tinggal melakukan satu langkah terakhir, yaitu strategi kecemburuan. Kakak, strategi kecemburuan teh apa? Asli Aing mah gak ngerti. Jadi begini Juwon, kamu sama si Yun Seo teh harus bertukar posisi. Kalau dulu kan kamu yang selalu cemburu sama dia, nah sekarang kamu buat dia yang cemburu sama kamu, supaya dia teh sadar kalau kamu teh berharga buat dia. Pokoknya sekarang kamu cari teman wanita kamu yang akrab, terus kamu teh mesra-mesraan sama teman kamu itu di depan si Yun Seo. Tapi masalahnya kakak, Aing teh nggak punya teman wanita yang deket selain si Yun Seo. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menelpon kakaknya si Yun Seo, dan ternyata orang itu adalah istrinya. Suamiku, kamu teh lagi di kantor. Ya udah kalau kamu lagi kerja, semangat ya kerjanya, sampai nanti. Pada saat itu terlihat jelas kakaknya si Juwon teh kebingungan kenapa istrinya teh ngomong kayak gitu, padahal kan istrinya sedang di Paris. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Yun Seo pun akan mengantarkan sebuah berkas, tetapi tiba-tiba saja dia melihat si Juwon sedang bergandengan mesra dengan seorang wanita. Tanpa diketahui oleh Yun Seo, padahal yang digandeng dan yang sedang bermesraan dengan si Juwon itu adalah kakak iparnya si Juwon sendiri. Dan perkenalkan para pemirsa, kakak iparnya si Juwon ini bernama Mi Jin, dan dia adalah seorang selebgram, selebtok, dan pembisnis yang sangat terkenal. Saking terkenalnya semua orang teh hampir kenal dan tahu sama dia, termasuk si Yun Seo pun tahu sama si Mi Jin. Pada saat itu terlihat jelas kalau si Yun Seo teh sangat sedih dan merasa minder parah. Pantesan aja si Juwon teh beberapa hari ini cuek pisan ke Aing. Ternyata dia teh lagi deket sama si Mi Jin. Ya aku mah apa atulah kalau mau dibandingin sama si Mi Jin mah gak ada apa-apanya. Dan cara terakhir yang digunakan oleh si Juwon pun berhasil membuat si Yun Seo cemburu. Singkat cerita, setelah Juwon melewati Yun Seo, dia pun langsung meminta Mi Jin untuk melepaskan gandengannya. Secara spontan kakak iparnya itu pun langsung melepaskan gandengannya. Maaf ya, aku tadi harus menggandengmu karena high heelku sangat tinggi dan aku butuh bantuanmu, Juwon. Dari sini sudah jelas ya bahwa si Mi Jin sama sekali tidak merencanakan hal itu dengan si Juwon. Tetapi karena si Juwon ini tahu kalau Yun Seo ini tidak tahu si Mi Jin ini adalah kakak iparnya si Juwon, ya udah dimanfaatinlah sama si Juwon untuk manas-manasin Yun Seo. Iya nggak apa-apa, aku juga tidak terganggu. Cuma ya aku nggak enak aja sama karyawan yang terus memperhatikan kita. Lambat laun, para karyawan itu juga akan tahu kalau aku adalah kakak ipar kamu, Juwon. Atau jangan-jangan ada seseorang yang kamu jaga perasaannya ya, Juwon. Kamu punya pacar di kantor ini? Tanpa menjawab apapun, pada saat itu terlihat Juwon pun sangat kebingungan menjawab pertanyaan dari kakak iparnya itu. Juwon, apakah itu alasannya yang membuatmu harus pergi dan meninggalkan rumah? Terlihat pada saat itu Juwon pun berusaha mengalihkan pembicaraan. Katanya kamu kan mau ketemu sama Kak Siwon. Ya udah sana temuin dia. Oke, baiklah, sampai nanti adik iparku. Sedangkan di sisi lain terlihat Siwon atau ya kakaknya si Juwon ini teh masih kebingungan. Kenapa ya istri aing teh nelponnya kayak gitu bilang sampai nanti? Kan dia di Paris.
Tumben banget, nggak biasanya dia teh kayak gitu pakai acara nelpon segala. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Mijin pun datang. Hai suamiku, aku datang. Hari kamu teh kenapa ada di sini? Bukannya kamu seharusnya ada di Paris? Terus ngapain kamu teh pakai acara datang ke kantor segala? Emangnya kamu teh tadi nggak denger aku bilang sampai nanti suamiku. Kerjaan aku teh semuanya udah selesai di Paris, makanya aku teh pulang dan datang ke sini. Kenapa kamu teh nggak langsung pulang ke rumah aja, tapi malah ke sini? Nih aku bawain kue ini buat kamu, dan aku tuh khusus bawain kue ini buat kamu. Kamu pasti pengen banget makan kue ini. Kamu sampai nge-like video aku yang sedang nge-review kue ini kan? Ih, siapa bilang aku nge-like video kamu? Enggak ah, itu mah cuma salah ngeklik doang. Udah, itu aja, serius. Emangnya kamu pikir aku teh nggak tahu gitu kalau kamu ternyata sering ngintipin media sosial aku? Media sosial apa? Orang aku juga nggak punya media sosial. Tapi entah kenapa aku yakin kalau media sosial itu adalah kamu. Namanya West Cool. Kalau aku artikan, West Cool dalam bahasa Korea adalah Seo Siwon. Dan Seo Siwon itu adalah nama kamu. Pada saat itulah kakaknya si Juwon atau Siwon pun tidak bisa mengelak lagi dari istrinya dan ya cuma bisa tertunduk malu. Mulai sekarang kalau kamu ingin tahu semua tentang aku, nggak usah ngintip di media sosial, langsung aja tanya sama aku. Dan kalau kamu ingin makanan yang aku review, nggak usah ngintip juga, kamu bilang aja ke aku, nanti aku akan beliin buat kamu. Oke baiklah, nanti aku akan mengatakannya padamu. Ya udah, kamu teh nungguin apa lagi? Udah tuh, cobain kuenya. Asli itu tuh enak banget tau. Tanpa banyak bacot pada saat itu Siwon pun langsung membuka kuenya dan membadognya. Dan tanpa dia sadari ternyata tengkorak istrinya teh si Jimin mengambil foto saat dia makan kue itu. Jadi pada saat itu si Siwon teh kefoto sama si Jimin dan itu teh memang sengaja dilakuin sama si Jimin agar si Siwon teh masuk ke dalam foto dia. Padahal di perjanjian awal, si Siwon teh sudah jelas melarang keras si Mijin untuk memasukkan fotonya ke media sosialnya si Mijin. Tapi kenapa si Mijin melakukan hal itu? Apakah si Mijin ini poho atau lupa? Entahlah, aing juga tidak nyaho. Sedangkan di tempat lain terlihat bibinya Siun Seo pun sedang mengingatkan suaminya bahwa hari ini Siun Seo teh ulang tahun. Sedangkan di rumahnya terlihat Siun Seo yang baru saja bangun dari molornya, dia pun mendapatkan beberapa chat dari para koleganya yaitu berupa ucapan selamat ulang tahun. Kemudian Yoon Seo juga mendapatkan beberapa kejutan dari adiknya yaitu berupa sarapan sapi sial dan ucapan kakak jangan lupa dibadog ya sarapannya selamat ulang tahun. Singkat cerita, ketika Yoon Seo akan pergi berangkat bekerja, dia pun melihat ada satu kotak misterius di atas mobilnya dan pada saat itu dia teh udah kepedean dan mikir pasti ini teh hadiah dari si Juwon. Ketika Yoon Seo akan mendekati kotak itu, tiba-tiba saja keluarlah seorang anak laki-laki. Kakak, aku mohon maaf ya sudah mengotori mobilmu dan dia pun langsung pergi. Singkat cerita, sesampainya di kantor, entahlah ada angin apa ya, tetapi tiba-tiba saja pada pagi itu si Mimin teh membagikan sebuah kopi. Dan ketika melihat kopi itu, Yoon Seo pun melihat ada sebuah catatan. Selamat menikmati kopimu ya sayang. Lagi-lagi si Yoon Seo teh kepedean dan mengira kalau kopi itu teh dikirim oleh si Juwon. Pada saat itu si Yoon Seo teh udah sibuk salting, kesenengan, kepedean gitu. Karena mikir dia, aduh si Juwon teh so sweet banget nulis kayak begini. Tetapi ketika dia melihat ke arah si Mimin, Yoon Seo di kopi aku ada tulisan selamat menikmati kopimu ya sayang. Dan ternyata si Udin pun sama mendapatkan catatan seperti itu. Dan pada saat itulah si Yoon Seo teh menyadari bahwa dia teh sudah ngerasa kepedean, sudah salah paham karena mengira kalau itu teh dari si Juwon, padahal semua orang dapat catatan seperti itu. Sedangkan di sisi lain terlihat si Juwon pun kembali berkonsultasi kepada kakaknya mengenai rencana mereka berdua untuk mendapatkan Yoon Seo. Juwon, kamu teh harus kuat ya, karena ini teh tinggal selangkah lagi. Tapi kakak untuk hari ini aing teh tidak kuat, aing teh pengen banget ngebahagiain si Yoon Seo karena hari ini dia teh ulang tahun kakak. Apa? Kenapa kamu teh nggak bilang kalau hari ini si Yoon Seo teh ulang tahun? Juwon, jangan bilang kamu teh belum ngelakuin apa-apa untuk ulang tahunnya si Yoon Seo. Ya hari kakak teh gimana? Kan kakak yang bilang katanya aku teh harus ngejauhin si Yoon Seo dulu. Itu teh kan dulu Juwon, tapi kamu teh udah cukup ngelakuin hal itu. Dan kalau sekarang kamu teh nggak ngelakuin apa-apa buat si Yoon Seo, udah si Yoon Seo teh nggak bakalan jadi milik kamu. Pokoknya kamu teh sekarang harus mempersiapkan kejutan buat si Yoon Seo. Kamu cari hotel dan tempat yang paling mahal, paling bagus buat si Yoon Seo. Dan jangan lupa kamu teh siapin hadiah buat dia.
Tenang kakak, aku sudah membelikannya. Ini dia. Sedangkan di sisi lain terlihat Hyun Seo pun sedang sedih gundah gulana karena dia tidak mendapatkan surprise apapun dari si Juwon. Tak lama kemudian terlihat Hyun Seo pun ditelepon oleh seseorang dan ternyata orang yang menelpon itu adalah staf dari sebuah rumah sakit. Ada apakah gerangan? Entahlah, aing juga tidak nyaho. Beberapa detik kemudian terlihat Hyun Seo pun menerima pesan dari Juwon dan di sana si Juwon teh ngajakin si Hyun Seo untuk ketemu. Tetapi anehnya pada saat itu si Hyun Seo teh justru terlihat sangat sedih, bahkan ya pesannya si Juwon teh dicuekin gitu aja. Apakah ini ada hubungannya dengan telepon dari rumah sakit itu? Entahlah, aing juga tidak nyaho pemirsa. Di keesokan harinya terlihat Juwon pun menanyakan Hyun Seo kepada si Mimin dan si Udin. Mimin, Udin, ari si Hyun Seo teh kemana? Kok nggak ada? Oh, tadi si Hyun Seo teh pulangnya lebih awal dan dia teh cuma setengah hari kerjanya. Tumben Hyun Seo pulang lebih awal. Apakah terjadi sesuatu? Aku juga nggak tahu sih, tapi yang jelas tadi waktu dia pergi tuh kelihatan sedih banget. Kenapa ya si Hyun Seo teh? Apa dia teh kesel ke aing gara-gara aing teh terlalu lama nyuekin dia? Sedangkan di sisi lain terlihat si Won atau kakaknya si Juwon pun masih merasa bersalah karena dia teh suka ngintipin media sosialnya si Mijin. Beberapa menit kemudian handphonenya pun menerima banyak sekali notifikasi dari para followersnya si Mijin. Aing yakin sekali nih followersnya si Mijin teh ngeganggu aing gara-gara aing teh ketahuan suka ngintipin media sosialnya si Mijin. Alangkah terkejutnya si Won ketika melihat media sosialnya Mijin. Ternyata si Mijin telah mengupload sebuah foto di mana dalam foto tersebut ada dirinya. Terlihat tengkorak si Mijin yang sedang duduk santuy pun langsung didatangi oleh si Won. Mijin, coba jelasin ini teh apa? Maksudnya teh apa ini kayak gini? Kan aing teh udah bilang sama kamu, jangan pernah memasukkan foto aing ke media sosial kamu. Terus ini kamu ngapain masukin foto aing? Si Won, aku teh ngelakuin itu karena ada berita yang beredar kita nikahnya cuma pura-pura doang. Makanya aku teh ngelakuin itu. Bahkan dalam berita itu teh dikatakan bahwa kita akan segera bercerai. Harusnya kamu teh ngasih tahu aku dulu, jangan langsung ngelakuin itu. Dalam keadaan marah, si Won pun langsung meninggalkan Mijin. Terlihat jelas pada saat itu Mijin pun kebingungan dan merasa bersalah kepada si Won. Oh, jadi dia kembali dari Paris secepat itu dan mengunjungiku hanya untuk mengambil foto itu. Dan ternyata dia mengupload foto itu hanya untuk menepis berita-berita itu saja. Aku kira dia tulus ingin mengunjungiku dan memberikan kue itu untukku, tapi ternyata tidak. Sambil menangis dan terlihat sangat putus asa, si Won pun mengatakan, aku yakin pasti followernya si Mijin sekarang sedang menghujatku. Dan ketika si Won kembali melihat postingan foto tersebut, ternyata followernya si Mijin justru seluruhnya memuji kegantengan si Won. Yang awalnya si Won ini sangat kesal ke si Mijin, pada saat itu justru dia sangat kesenangan karena seluruh followernya si Mijin teh memuji dia. Dari sinilah terungkap sebuah fakta alasan kenapa si Won teh tidak mau menampilkan wajahnya di media sosial, karena dia teh pernah ngerasain dibulai oleh para netizen. Si Won teh belum nyaho aja. Netizen plus 62. Luar biasa. Beberapa detik kemudian terlihat si Won teh kembali melihat postingan itu, tetapi ternyata postingannya teh udah nggak ada, udah dihapus sama si Mijin. Pada saat si Won ini kecewa karena postingannya itu dihapus, tiba-tiba saja si Mijin pun datang menemui dirinya. Si Won, aku minta maaf ya. Aku benar-benar tidak tahu kalau kau akan semarah itu. Dan kau tidak perlu khawatir karena aku sudah menghapus postingan itu. Selamat malam. Singkat cerita, beberapa jam kemudian ketika si Won ini sedang membaca komentar dari para followersnya si Mijin yang sengaja dia screenshot, tiba-tiba saja Mijin pun datang. Ari, kamu teh lagi ngapain? Apa? Kamu nge-screenshot komentar dari foto itu? Kalau aku tahu kalau ternyata kamu teh suka sama foto itu, tadi tuh nggak bakalan aku hapus fotonya. Kenapa kamu teh nggak ngomong sih, Won? Jadi aku tuh tadi marah sama kamu karena aku takut dibulai sama netizen, dan aku juga nggak pernah ngerasain dipuji seperti ini sama netizen. Terus mereka semua bilang kalau aku keren, makanya aku teh suka sama foto itu. Bagaimana kalau sekarang kita ambil foto bersama lagi? Nanti aku bakalan upload foto itu. Gimana? Kamu mau? Dan pada saat itu sikapnya si Won teh bikin kehel pisan. Jadi dia teh malu-malu tapi mau gitu, pura-pura nggak mau padahal pengen banget. Nggak mau Mijin, kamu teh ngapain sih pakai acara ngajakin aku foto bersama segala? Enggak kamu yakin nggak mau? Ini aku mau ngambil foto terus kamu masuk ke kamera aku dan aku bakalan upload foto ini ke media sosial aku loh. Pada saat itu, sekalipun si Mijin sudah memberi peringatan, tetapi bukannya dia menghindar dari kamera, tetapi justru dia malah sengaja berpose dan ingin lebih masuk ke dalam foto tersebut. Katanya kamu nggak mau, tapi kok malah bergaya? Ya udah sih, kamu teh nggak usah gengsi, bilang aja kalau kamu teh suka dan mau. Oh iya, aku juga mau bilang kalau aku datang ke sini memang sengaja untuk menemuimu dan membelikanmu kue itu.
Dan kau juga perlu tahu, aku mengupload foto itu bukan karena ingin menepis berita itu, tetapi karena memang foto itu sangat manis. Benarkah? Aku pikir kau mengunjungiku hanya untuk mengambil foto itu untuk menepis berita itu, dan itu sangat membuatku terluka dan kecewa padamu. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, mulai sekarang bolehkah aku mengambil foto bersamamu dan mengunggahnya? Oh, tentu saja boleh. Aku mau melakukan itu karena kita sudah menikah dan karena aku menghormatimu. Itu saja. Oh, begitu. Baiklah, kalau begitu sekarang kita berfoto. Oke? Jadi pada saat itu sebenarnya Siwon dan istrinya itu sudah sama-sama saling mencintai. Cuma ya mereka berdua sama-sama gengsi aja gitu. Sedangkan di tempat lain terlihat Juwon pun sedang sibuk mencari keberadaan Siun Seo. Dan ketika dia datangi rumahnya Siun Seo teh, ternyata dia juga nggak ada di sana. Entahlah Siun Seo teh lagi kemana, aing juga tidak nyaho ya. Terlihat jelas pada saat itu Juwon teh sangat kebingungan mau kemana lagi gitu neangan Siun Seo, soalnya di rumahnya aja teh udah nggak ada. Sedangkan di sisi lain, Juwon yang terus-menerus menelpon Hyun Seo pun ya tetap aja sama Hyun Seo teh nggak mau diangkat. Dan terlihat pada saat itu Hyun Seo teh sangat sedih. Entahlah kenapa dia teh sedihnya ya. Di sanalah baru terungkap sebuah fakta bahwa ternyata ketika Hyun Seo ini menerima telepon dari pihak rumah sakit tersebut memberikan kabar bahwa ibunya sempat sakit parah dan sudah modar. Pada saat itu pihak rumah sakit pun meminta pertanggungjawaban kepada Hyun Seo terkait pemakaman ibunya. Jadi ibunya Hyun Seo teh ketika masih hidup dia sama sekali tidak ada tanggung jawab terhadap anaknya. Bahkan ketika Hyun Seo dan adiknya ini teh sering disiksoi oleh bapaknya, ibunya teh bukannya ngebelain tapi malah ngebantuin bapaknya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ketika Hyun Seo ini sudah sukses, ibunya teh sering datang cuma mau minta duit doang dengan dalil, aku kan ibu kamu, aku kan orang tua kamu, ya tanggung jawab kamulah sebagai anak pret. Mulai sejak saat itulah Hyun Seo teh memutuskan hubungan dengan ibunya. Ibu, mulai sejak saat ini aku tidak lagi punya keluarga dan aku hanya merasa memiliki satu keluarga yaitu Jisoo adikku. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Hyun Seo pun duduk dan abok di sebuah kafe. Tetapi beberapa menit kemudian terlihat si Ucup pun datang. Ucup, adik kamu teh lagi ngapain malam-malam di sini? Tadi aku teh habis rapat sama tim humas, terus ngeliat kamu ada di sini. Ya udah, aku kesini aja. Kamu teh kenapa Hyun Seo? Kok kelihatannya sedih banget? Ucup, dia teh sudah modar. Apa? Modar? Siapa yang modar Hyun Seo? Ibuku. Ucup, kalau memang dia mau modar, seharusnya dia teh baik sama anak-anaknya, nggak kayak gini. Sebagai anak, aing teh cuma pengen ngedenger satu hal dari ibu. Dia teh minta maaf gitu ke aing sama ke adik aing, tapi dia teh nggak ngelakuin itu, Ucup. Tapi sekarang aing teh ngerasa sedih, Ucup, karena orang yang sangat aing benci teh sekarang udah modar. Kisah hidup aing sama kisah hidup kamu teh sama, Ucup. Cuma bedanya, kamu teh cuma bapak kamu doang yang galak. Kalau aku mah bapak aku galak, ibu aku juga galak, Cup. Tak lama kemudian terlihat Hyun Seo pun abok dan tertidur di kafe tersebut. Singkat cerita deui, beberapa jam kemudian terlihat Juwon pun kembali menghubungi handphonenya si Hyun Seo dan pada saat itu si Ucup memberanikan diri untuk mengangkat telepon tersebut. Juwon, kamu teh cepetan kesini jemput si Hyun Seo, soalnya dia teh udah abok. Sepertinya kalau aing lihat kalian berdua teh masih saling mencintai. Terus ngapain kalian berdua teh putus? Udah cepetan kamu jemput dia kesini. Ya udah, kamu teh nggak usah banyak bacot, Ucup, ntar dijemput sama aing ke sana. Beberapa jam kemudian terlihat Juwon pun datang untuk menjemput Hyun Seo. Ngapain kamu teh ngeliatin aing kayak gitu, Juwon? Bukan aing yang bikin dia abok. Aing mah ada di sini juga cuma nungguin dia doang, kasihan sama dia. Kalau menurut aing sekarang teh akan lebih baik kalau kamu ada di sisinya buat nemenin dia. Apa ada yang terjadi sama si Hyun Seo sampai dia teh kayak gini? Nanti kalau dia sudah sadar, kamu tanya sendiri aja masalahnya sama dia. Setelah itu terlihat Ucup pun meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Hyun Seo pun sadar. Emang aing teh tadi kenapa? Kok bisa sama kamu? Tadi si Ucup teh nelpon aing, terus dia bilang katanya kamu teh lagi abok. Hyun Seo, aku teh minta maaf ya sama kamu karena akhir-akhir ini aku teh cuek banget sama kamu. Juwon, kan memang seharusnya kita kayak gitu karena kan kita udah putus. Ya udah, aku teh mau masuk dulu ya, permisi. Hyun Seo, kamu teh kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Sebenarnya kamu teh kenapa Hyun Seo? Kamu punya masalah apa? Enggak apa-apa Juwon, yang jelas kalau nanti aku ada nelpon kamu, tolong jangan pernah kamu angkat, abaikan saja. Kamu teh aneh Hyun Seo, gimana ceritanya aku teh bisa mengabaikan telepon kamu? Tanpa banyak bacot pada saat itu Hyun Seo pun langsung pergi meninggalkan Juwon. Sesampainya di rumah terlihat Hyun Seo pun langsung disambut oleh adiknya. Kakak, aku teh dari tadi nungguin kakak pulang buat ngerayain ulang tahunnya kakak. Seenggaknya kita teh makan-makan gitu kak. Bukannya senang dan bahagia, tetapi pada saat itu Hyun Seo justru malah sedih dan menangis. Dan pada saat itu ya adiknya mah cuma bingung gitu ngelihat kakaknya kok malah sedih. Jisoo, kakak teh ditelepon sama pihak rumah sakit. Katanya ibu teh lagi sakit parah
Dan asli pada saat itu terlihat jelas kalau adiknya si Yunseo teh males banget ngedengar kabar dari ibunya. Terus kakak teh maunya aku gimana? Terus aku teh harus nangis-nangis, harus berduka gitu karena kehilangan ibu. Kakak, aku teh masih ingat betul kalau kakak teh dulu sering digaplokin sama dia. Aku juga sering disiksoi sama dia. Kita teh diusir sama dia, Kak. Bahkan kita teh sering kelaparan karena nggak pernah dikasih makan sama dia, Kak. Jisoo, kenapa kamu teh masih ingat hal itu, Jisoo? Kakak, dia hanya melahirkan kita. Aku tidak suka wanita itu. Aku benci dia. Bagiku, orang tuaku, ayahku, ibuku, dan kakakku hanyalah kau, kakak. Kau. Aku mohon padamu, kakak, jangan pernah pergi ke pemakaman itu. Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang pada pagi itu terlihat Yunseo pun meminta izin kepada adiknya bahwa dia akan menghadiri pemakaman ibunya. Sedangkan di kantor terlihat si Udin pun menerima telepon dari Yunseo dan pada saat itu Yunseo mengajukan cuti kepada si Udin. Kemudian si Udin pun langsung memberitahukan kepada Juwon bahwa Yunseo telah mengajukan cuti beberapa hari. Saat Juwon masih berada dalam kebingungan, dia pun menerima sebuah telepon dari seseorang. Sedangkan di sisi lain terlihat Yunseo pun sudah sampai di tempat pemakaman ibunya. Entahlah si Yunseo teh kesambet apa pada saat itu, tak lama kemudian terlihat si Yunseo pun langsung mabur dari pemakaman itu. Pada saat si Yunseo melihat ke sekeliling, dia pun melihat orang-orang yang menangis bersama keluarganya. Sedangkan si Yunseo mah cuma sendirian aja gitu. Tetapi tiba-tiba saja terlihat si Juwon pun datang. Juwon, gimana ceritanya kamu teh bisa tahu kalau aing teh ada di sini? Tadi adik kamu nelpon aku dan dia meminta aku buat nemenin kamu dan berada di sisi kamu. Ngapain kamu teh Juwon jauh-jauh datang ke sini? Aku nggak sedih kok. Lagian dia juga bukan ibu aku. Jadi udah, kamu mendingan pergi aja dari sini. Yunseo, kamu bilang kamu tidak sedih. Terus ngapain kamu nangis? Aku juga nggak tahu Juwon, kenapa aku nangis. Tanpa banyak bacot pada saat itu, Juwon pun langsung memeluk Yunseo dan menenangkannya. Sedangkan terlihat si Yunseo pun nangis gogoakan sejadi-jadinya. Episode 7 pun selesai. Seperti apakah kelanjutannya di episode 8? Apakah si Yunseo dengan si Juwon ini akan kembali bersatu? Tenang, seperti biasa Mimin akan memberikan bocoran kepada kalian semua episode 8. Jadi di episode 8 itu si Juwon mengajak si Yunseo ini untuk menikah. Apakah mereka akan menikah? Oh, tentu tidak, Marisol. Karena seperti yang kita nyaho, ibunya itu tetap menentang hubungan si Juwon dengan si Yunseo. Bahkan pada saat itu, ibunya teh ngirim si Juwon ke luar negeri. Apakah si Juwon ini akan benar-benar menikah dengan si Yunseo? Atau justru dia akan mabur ke luar negeri? Entahlah, aing juga tidak nyaho. Terima kasih buat kalian semua para citizen yang sudah mendukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa tunggu episode 8-nya. Bye-bye.